Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bisyukri ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsana ila yaumil qiyami amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri walam yu'tiha man kana qablakum. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini yang merupakan malam ke-12. Dan insya Allah esok hari kita akan melaksanakan saum Ramadan pada hari yang ke-12. Kita masih dapat bertatap muka dalam acara pengajian yang insya Allah akan dilaksanakan selama pada bulan Ramadan ini. Salawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di mana saja yang sama-sama saya banggakan. Kalau malam kemarin kita sampai dari 10 rahasia Allah, baru sampai kepada nomor keempat, yaitu masalah kematian. Pada malam ini saya akan menyampaikan tentang ahfa Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah telah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Di antara keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yaitu adanya satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Jikalau orang bertepatan saat turunnya Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya seperti ibadah 1000 bulan non-stop. Atau kalau ditahunkan kurang lebih 83 tahun. Ini hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada dari 11 bulan selain bulan Ramadan ayat malam yang luar biasa keistimewaannya. Karena itu bulan Ramadan selain bulan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran, semua kalamullah, semua firman Allah, Allah turunkan pada bulan Ramadan. Pertama, mushaf Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tepatnya tanggal 1 bulan Ramadan. Kedua, Allah menurunkan kitab Taurat. Taurat Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, tepatnya tanggal 6 bulan Ramadan. Dari mushaf Ibrahim kepada kepada Taurat kurang lebih waktunya 700 tahun. Ketiga, Allah turunkan kitab Zabur. Zabur Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, tepatnya tanggal 12 bulan Ramadan.
Dari Toret ke Jabur jaraknya kurang lebih 700 tahun. Keempat, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam, tepatnya tanggal 18 bulan Ramadan. Dari Zabur Nabi Daud ke Injilnya Nabiullah Isa alaihissalam jaraknya kurang lebih 1200 tahun. Nomor kelima, Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW Al-Quran, yaitu malam ke-17 bulan Ramadan. Dari Injil Isa kepada Quran Nabi Muhammad jaraknya kurang lebih 620 tahun. Yang jelas, semua kalam Allah diturunkan pada bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan selain bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Syam, juga disebut Syahrul Quran. Juga pada bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW saja. Sampai Nabi bersabda, Innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri walam yu'tiha man kana qablahum. Allah telah memberi kepada umatku, kata Nabi, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Untuk apa umat Nabi Muhammad diberi malam yang luar biasa istimewanya? Untuk membandingi dari jumlah nilai pahala. Kalau umat-umat dulu banyak pahalanya, banyak amalnya, karena umurnya panjang-panjang. Sampai ada yang 1000 tahun, 900 tahun. Itu umat-umat dahulu. Umat Nabi Muhammad ini sudah dianggap jarang. Manusia langka sampai di atas 100 tahun. Rata-rata di bawah usia 100 tahun. Tapi ternyata dari segi nilai pahala mungkin saja bisa melebihi dari umat-umat terdahulu. Apa? Karena adanya apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Coba kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, nggak usah banyak-banyak, 10 kali saja. Kalau 1 kali sama nilainya seperti 83 tahun, berarti kalau 10 kali seakan-akan usia kita non-stop kita ibadah selama 820 tahun. Namun tentunya waktunya dirahasiakan. Sebab jelas kalau diberitahu malam sekian, pasti kita siap-siap. Karena itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar turun pada malam ke-17 berbarengan dengan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah atau langit keempat. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Malak Jibril dari Lauhil Mahfuz ke langit keempat atau Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran diturunkan dari langit keempat atau Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya diawali dari malam ke-17 bulan Ramadan selama kurang lebih 23 tahun. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan secara sekaligus. Ada yang mengatakan bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah sama Dunya langit keempat
diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam tanggal 17 bulan Ramadan. Itu adalah secara beransur-ansur. Karena itu ada yang mengatakan pertama Lailatul Qadar adalah pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan turunnya Lailatul Qadar adalah pada malam 20 ke sana. 21 atau malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29. Itu kata satu pendapat. Ada lagi yang mengatakan tanggal 27. Apa dasar tanggal 27? Dalam Al-Quran ada yang disebut surat Al-Qadar. Urutan ke-97 dari 114 surat. Ayatnya 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dalam surat Al-Qadar yang jumlahnya ayatnya 5 ayat, yang termasuk ayat Makkiyah, yakni Allah menurunkan ketika Nabi ada di Mekah, itu di sana ada 3 kalimat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri 3 kali. Jumlah huruf dari Lailatul Qadar itu 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Lailatul Qadar. 9 kali tilu disebut dalam Al-Quran berarti 27. Itu dasar bahwa Lailatul Qadar turun pada nomor ketiga pada malam ke-27. Ada lagi tadi pada malam ngalam ganjil. Ada lagi pada malam 17 berbarengan dengan Allah menurunkan Al-Quran. Ini tentang, ada lagi yang mengatakan kalau puasa jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan turun pada hari ini tanggal sekian. Itu ada. Jadi banyak pendapat. Kenapa? Sebab kalau secara pasti tahqiq, berarti orang sudah tidak berpikir lagi malam itu kita semalam suntuk tidak tidur dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Saya pernah sampaikan bagaimana keberadaan Ibnu Mas'ud. Cuma kata beliau, kalau kita menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, payan bagi qiyamuha min awali lailatil muharram ila akhiri sana payakunu qad sodafaha qat'an. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita menginginkan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka payan bagi. Payan bagi itu sama dengan la Buddha, sama dengan la farra, sama dengan la mahala. Artinya mesti. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka mesti telah membiasakan bangun malam dari awal bulan Muharram. Kalau kita sudah terbiasa bangun dari awal bulan Muharram, qad yakunu sodafaha qat'an, maka ia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi menjemput Lailatul Qadar tentunya tidak bisa didadak. Harus jauh-jauh hari kita menjemput. Kenapa? Sebab Lailatul Qadar bagaikan tamu Allah. Tentu kalau kita akan menjemput tamu, apalagi tamu Allah, tentu jauh-jauh hari kita harus sudah persiapan. Saya ingat ketika Indonesia tahun sekian ke belakang pernah didatangi presiden dari Amerika, Ronald Reagan, datang ke Bali
waktu itu kalau nggak salah presiden almarhum Bapak Haji Bapak Haji Soeharto. Itu Indonesia karena akan kedatangan negara super power, persiapannya bukan hanya sebulan 2 bulan, kurang lebih 2 tahun. Datang ke Indonesia, ke Bali hanya beberapa jam saja ia pulang kembali. Tapi persiapannya adalah sampai 2 tahun. Kenapa? Sebab kedatangan tamu superpower. Apalagi ini kedatangan tamu Allah, yaitu Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, yang jelas adanya pada malam Syahrul Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas, yang artinya barang siapa yang malam Lailatul Qadar ia sholat 2 rakaat setelah membaca Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua, kemudian ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua juga 7 kali. Setelah ia salam, kemudian ia membaca astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Maka Allah akan ampuni dosa ia dan dosa kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh kepada para malaikat untuk menanam pohon-pohon di surga dan sekaligus membangunkan rumah di surga juga dengan kolamnya. Kapan akan dapat terbukti bahwa itu janji Allah? Ketika kita akan meninggal, Allah akan buktikan, diperlihatkan. Allah akan memperlihatkan bagi orang yang pada malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat membaca yang tadi, itu akan terbukti nanti sebelum meninggal dia itu akan diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan tempat. Ini kehebatan pada malam Lailatul Qadar. Malah kata sebahagian ulama, barang siapa yang punya keinginan kemudian ia membaca surat Al-Qadar sebanyak 41 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Ini kata sebahagian ulama, begitu keagungan pada malam Lailatul Qadar. Karena itu Lailatul Qadar merupakan malam yang dirahasiakan oleh Allah. Tentu kita sepakat ingin mendapatkan Lailatul Qadar, harus siap-siap sejak dini. Malah tadi kata Ibnu Mas'ud, setahun sebelumnya kita sudah menjemput. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu Allah, yaitu apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, Lailatul Qadar hanya Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara pasti malam keberapa tak seorang pun yang tahu. Hadirin yang berbahagia, itu nomor kelima dari rahasia yang dirahasiakan oleh Allah, yakni Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nomor keenam yang dirahasiakan oleh Allah adalah ahfal a'dham fil asma. Allah menyembunyikan asmaul a'dham bagi Allah dari sekian banyak nama Allah. Saya telah paparkan di dalam kitab Ukudulujen bahwa nama Allah itu ada 4.000. Yang 4.000 itu 1.000 hanya Allah yang tahu. 1.000 hanya malaikat yang tahu. 1.000 ada di Lauhil Mahfuz 3.000.
300 nama Allah ada dalam Taurat. 300 nama Allah ada dalam Zabur. 300 nama Allah ada dalam Injil. 100 nama Allah ada dalam Al-Quran. 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah dhahir, nampak. Yang 1 nama Allah dalam Al-Quran itu adalah tidak nampak. Yang 99 yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Kenapa begitu banyak? Menunjukkan agungnya nama Allah. Dari sekian banyak nama Allah, ada yang disebut Asmaul A'dham. Cuma disembunyikan oleh Allah. Apakah lafaz Allah? Apakah lafaz As-Sabur? Apakah lafaz Al-Muhaimin? Apakah lafaz Ar-Rahman? Apakah lafaz Ar-Rahim? Yang jelas kalau kita ingin tahu mana Asmaul A'dham, sudah saya baca semua dari 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Sebab dirahasiakan mana yang dimaksud dengan Asmaul A'dham. Ini nomor ke-6 yang dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah, Asmaul A'dham, dari nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran sebanyak 106. Nomor ke-7 yang disembunyikan oleh apa? Qabulut taubat fit taubat. Allah menyembunyikan diterima taubat dalam taubat. Kita ini diperintahkan oleh Allah, firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya tobat. Cuma oleh Allah disembunyikan kapan diterima tobat kita. Kalau tobat kita disembunyikan, maka kita jangan segan-segan untuk melaksanakan tobat. Sampai ada yang disebut dengan sholat tobat ya. Sholat tobat biasa yang tentunya kita suka melaksanakan. Ini merupakan pelaksanaan. Dan kita jangan sekali-kali bosan untuk tobat kepada Allah. Apa tobat itu? At-taubat huwa ar-ruju' minal akhlakil majmumah ilal akhlakil mahmudah. Tobat itu adalah kembali meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, menuju hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini adalah kenyataan dari tobat. Tentu tobat ada kepada Allah, ada sesama manusia. Yang jelas tobat kita jangan dinanti-nanti, dan kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa melaksanakan tobat kepada Allah. Ini nomor ke-7 dari yang dirahasiakan oleh Allah, yakni Allah menerima tobat dari tobat yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.